Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Saya Waalaikumsalam sehat, warahmatullahi ya, wabarakatuh. sukses, bahagia. Ya, Alhamdulillah. Ya, baik, kita akan bersama kembali di hari bertepatan dari hari Senin 21 Juni 2021, eh, dan kita bersyukur bisa kumpul di komunitas ICEP atau International Community EFT Practitioner. Saya mengucapkan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu sekalian, malam ini seharusnya yang jadi pembicara adalah Pak Dudi Mardiansyah. Mohon maaf, eh, dalam beberapa jam yang lalu beliau berhalangan karena beliau tidak fit ya, Dok Indah ya. Jadi Ya, malam ini karena jam tayangnya kita tetap lakukan, dan malam ini kita akan digantikan oleh Dr. Endah Ernawati yang sudah tidak asing bersama kita ya setiap minggu. Ya, bagaimana kabarnya Dok Endah? Alhamdulillah Dok Agus, Iya, Alhamdulillah. iya, iya. Kalau Dok Endah pasti orang kenal sudah jadi seorang life coach ya, dan seorang EFT trainer ya, dan beliau sudah tidak asing di dunia coaching karena uh, karya-karya beliau juga sudah banyak secara pribadi dipakai untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat datang semuanya yang baru bergabung ataupun yang sudah join. Malam ini kita sampai pukul 9 akan bincang-bincang tentang coach relationship, kalau tidak salah judulnya. Saya belum tahu juga bocorannya. Sama, iya dok. Ya, Begitu ya dok. relationship. Relationship. Baik, mengingat waktu, kami persilahkan Dok Endah untuk apa namanya, untuk bersama kita menjadi narasumber kali ini tentang life coach. Silakan Dok. Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dok Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama lagi di acara Icon Talks ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita diberikan kesehatan, diberikan waktu ya. Insya Allah keberkahan waktu, dan pada malam ini insya Allah kita sama-sama sharing terkait dengan relationship coaching. Ini sudah pernah saya sampaikan sebelumnya, jadi kami mengisi kekosongan dari Pak Dudi Mardiansyah karena beliau tiba-tiba tidak fit ya. Jadi kita ngobrol-ngobrol saja Bapak Ibu sekalian sambil bagaimana kita meningkatkan relationship kita. Ini sudah pernah saya tayangkan, kita ulang nggak apa-apa ya Bapak Ibu sekalian. Nah, karena relationship itu adalah salah satu isu yang cukup besar juga di dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa meningkatkan hubungan baik terhadap diri kita sendiri maupun kepada orang di sekitar kita. Nah, nanti kita fokus di silakan nanti Bapak Ibu sekalian pilih untuk relationship-nya seperti apa. Baik, saya mulai tayangkan. Ya, jadi relationship coaching Oke. Saya rasa semua sudah paham ya tentang saya. Kita lanjut aja.
Nah, kalau kita bicara relationship, pertama kalau kita dengan pasangan kita, ini ada beberapa hal yang perlu kita cermati atau kita sadari, karena kadang-kadang kita nggak menyadari nih seperti apa kondisinya kita dengan pasangan kita. Nah, kita kalau bicara bahasa cinta, ya, Bapak Ibu sekalian, apa yang sesungguhnya ingin saya dapatkan dengan bahasa cinta ini? Ya, bahasa cinta itu ada 5 paling utama, yaitu kata-kata apresiasi, waktu berkualitas, hadiah, pelayanan, dan sentuhan fisik. Oke, dari Bapak Ibu sekalian, dirinya coba tentukan bahasa cintanya apa. Apakah kata-kata apresiasi, jadi semua tindakannya butuh terima kasih ya Bu, kalau dari anak-anaknya atau suami, masakannya enak sekali. Nah, itu kata-kata apresiasi. Jadi dia bukan tidak butuh, jadi nggak perlulah sampai dibeliin perhiasan, tas bagus, yang gitu-gitu ya. Tapi lebih di kata-kata ucapan terima kasih atau kok kelihatannya seger banget ya hari ini. Itu udah berbunga-bunga banget. Itu namanya bahasa cintanya, dia kata-kata apresiasi. Kemudian waktu berkualitas. Waktu berkualitas adalah nggak usah diomongin, nggak perlu omong-omong cinta. Yang penting jelas bahwa saya menunjukkan bahwa saya hadir, saya ada, dan menunjukkan di waktu-waktu, setiap waktu yang saat dibutuhkan saya ada. Jadi waktunya sedikit, tapi dia sangat menunjukkan bagaimana dia care kepada keluarga, dia care kepada sekitarnya. Itu waktu berkualitas. Ya. Kemudian hadiah. Hadiah ini senangnya ya dikasih hadiah. Ya, senangnya dikasih hadiah. Tapi Bapak Ibu sekalian, kalau hadiah tidak mesti mahal ya. Tidak mesti mahal, harus tadi seperti apakah tas branded ya, atau rumah, atau mobil, enggak juga. Hadiah itu nanti reward itu bisa hal kecil, kadang-kadang bisa coklat kecil ya. Ya kalau yang romantis banget tuh misalnya bunga gitu itu. Bunga nggak perlu banyak-banyak tuh, bunga satu tangkai juga udah seneng banget. Ya itu hadiah. Kemudian pelayanan. Nah pelayanan ini tipe pelayanan tuh senangnya tuh diladeni, kalau orang Jawa bilang, dikasih makanan dimasakin ya, kemudian ya kalau mau berangkat ke kantor bajunya apa semua udah disiapin ya, seperti itu. Jadi itu namanya tipe pelayanan. Kemudian sentuhan fisik ya, sentuhan fisik nggak usah ngomong-ngomong, yang penting sentuhan, ada yang seperti itu ya, pelukan atau jabat tangan atau apa gitu ya. Nah ini yang disebut sebagai sentuhan fisik ya. Nah di sini coba Anda merasa dicintai jika dari pasangan jika mendapat apa. Oke, setelah tahu bahasa cinta kita, yang penting kita tahu bahasa cintanya pasangan kita. Iya, bahasa cintanya pasangan kita apa. Nah, Oke, dari sini coba kita interaktif ya. Saya pengen tahu deh, Bapak Ibu sekalian coba chat, bahasa cinta Anda apa? Coba silakan chat. Coba silakan di chat bahasa cintanya Bapak Ibu sekalian apa? Pelayanan, oke. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya, semua itu adalah unik
dari diri kita sendiri. Silakan Bapak Ibu sekalian, saya tunggu. Apa bahasa cintanya? Kata-kata apresiasi, oh pelayanan, perhatian, oke. Ya, sekarang, oke hadiah. Ada ya, waktu yang berkualitas. Oke, nah dari situ bisa ya sadar kita tuh tipe apa sih bahasa cinta kita. Ya, baik. Nah, sekarang ya pertanyaan berikutnya. Oke. Pertanyaan berikutnya adalah, bahasa cintanya pasangan Anda apa? Tahu nggak bahasa cinta pasangannya? Oh, perhatian. Oke, waktu berkualitas. Ya. Ya, beda ya. Pak Ronidin ya, antara Bapak sama Ibu beda ya. Oke, Bu Nita ya, Bu Nita sama pasangannya berbeda. Apresiasi. Oke. Baik. Ya, yang penting kita tahu ya bahasa cintanya pasangan kita. Karena nanti nggak nyambung. Dia tipenya pelayanan, kita kasih hadiah, ya kan? Nggak ini. Itu salah satu bentuk kalau kita dengan pasangan kita. Oke. Seru ya. Kadang-kadang kita nggak tahu loh, udah bertahun-tahun pasangan kita apa gitu bahasa cintanya. Bisa ini. Oke. Nah, kalau kita bicara relationship, itu subjeknya adalah terhadap diri sendiri, ya, with self-love, kemudian kepada orang lain, other, personal dan professional relationship. Setelah itu with spouse, ya, marriage coaching. Nah, untuk marriage coaching ini kemarin sudah saya sama Pak Idi ya, walaupun happy family, tapi itu masuknya di subjek itu. Nah, kita pada malam hari ini akan dua topik terhadap diri sendiri maupun kepada orang lain. Oke, nah, cinta kepada diri sendiri itu ada 5 faktor ya. Ini yang banyak sih teori-teorinya untuk self love ini, ya. Nah, saya adopt ini yang 5. Jadi pertama adalah self care. Self care itu adalah bagaimana kita memelihara diri kita. Namanya juga care. Tapi ingat di sini care itu bukan hanya memelihara fisik, ya, tapi memelihara sisi emosi dan mental, ya, bahkan spiritual, itu masuk di sini, masuk di self care, ya. Jadi bagaimana kita memelihara diri kita, kesehatan fisik kita, kesehatan emosi dan mental kita, bahkan kesehatan spiritual kita. Oke. Nah, kemudian self trust itu adalah bagaimana kita percaya pada diri kita. Nah, self trust ini sebenarnya ada 2 yang penting, adalah esteem, ya, sama capability, bagaimana kita yakin dengan kompetensi kita, kapasitas kita, ya. Kemudian self respect and honor, bagaimana kita, ya, respect terhadap diri kita sendiri. Kita perlu respect kepada orang lain, tapi kita respect nggak terhadap diri kita sendiri, ya. Kemudian self empowerment, bagaimana kita meningkatkan diri kita, ya, meningkatkan kapasitas kita, skill kita, pengetahuan kita, kemudian ya kapasitas-kapasitas yang lain atau kompetensi-kompetensi yang lain. Nah, di sinilah self empowerment, ya. Kemudian self expression, bagaimana kita mengungkapkan pikiran kita, perasaan kita, ya, kepada orang lain.
dengan senyaman mungkin, nyaman menurut kita. Ya, contohnya kalau kita banyak memendam, ya, banyak memendam sesuatu yang seharusnya kita katakan tidak, tapi kita yes, ya, takut karena mungkin takut apa ya, konflik, ya, takut pasangan kita marah, atau takut nggak enak sama teman dan sebagainya. Itu adalah self expression. Bagaimana kita mengungkapkan perasaan kita, pikiran kita, ya, dengan sebaik mungkin. Nah, seperti itu. Jadi ini faktor-faktornya, ya. Nah, ini nanti akan kita buat dalam wheel of life kita. Faktor-faktor ini. Kemudian ini kalau dengan orang lain, ya, personal dan professional relationship ini hampir sama. Yang bedanya adalah di komunikasi. Kalau tadi kan terhadap diri kita sendiri, ada yang ada dalam diri kita sendiri. Ini dengan orang lain, jadi ada faktor lain adalah komunikasi. Yang lain hampir sama. Bagaimana kita bisa memelihara relationship kita dengan anak-anak kita, ya, dengan pasangan kita. Sebenarnya kalau untuk pasangan ada lebih spesifik lagi, tapi ini masih bisa dipakai, untuk aspek-aspek ini, ya. Jadi bagaimana kita bisa memelihara hubungan kita, baik itu secara emosi, mental, dan spiritual pada mereka. Kemudian trust hampir sama, bagaimana kita percaya, ya, dan orang juga percaya kepada kita, ya. Terus safe and secure, ya. Jadi kita merasa aman dan nyaman dengan orang lain, seperti itu. Respect and honor hampir sama. Jadi bagaimana kita bisa respect dan direspect oleh orang lain. Kemudian empowerment. Bagaimana kita menambah pengetahuan, skill kita dalam hubungannya kita dengan orang lain. Ya. Oke. Kemudian communication, bagaimana tingkat komunikasi kita kepada orang lain. Komunikasi di sini prinsipnya ada sender dan pengirim dan penerima. Nah, kita di komunikasi itu ada kondisinya seperti apa? Sebagai pengirim. Sebagai pengirim, kita tuh termasuk yang sama dengan expression, ya, sama dengan expression, tapi di sini ada dua sisi, penerima dan pengirim dan penerima. Pada saat kita sebagai pengirim pesan, komunikasinya bagaimana? Apakah kita mampu menyampaikan semua pikiran, hati kita, perasaan kita kepada orang dengan sebaik-baiknya? Sebaliknya, kita sebagai penerima, bisakah kita mendengarkan dengan baik, ya, menghargai pengirim pesan, orang yang berbicara kepada kita. Jadi ada dua sisi kalau komunikasi, ya, seperti itu. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi relationship kita kepada orang lain. Nah, dalam sesi coaching, hal-hal inilah yang menjadi perhatian, dan Bapak Ibu bisa pilih salah satu untuk kita lakukan sesi coaching malam ini. Kita langsung aja ya, karena udah biasa. Oke, nah silahkan pilih apakah self-love atau mau relational dengan orang lain, ya. Nah, saya nanti langsung, maaf ya ini karena saya belum sempat kombinasikan PowerPoint-nya karena mendadak, jadi nanti saya pindah PowerPoint. Oke, contoh.
pilih salah satu ya Bapak Ibu sekalian yang kita melakukan sesi coaching pada malam hari ini. Katakanlah di self love. Tentukan prioritas mana yang menurut Bapak pilih salah satu, Bapak Ibu pilih salah satu, mana yang akan ditingkatkan untuk self love-nya. Saya kayaknya selama ini merasa bahwa saya respect sama diri saya. Ternyata saya nggak cukup respect ya terhadap diri saya. Tentukan skalanya. Tentukan skalanya. Atau saya tuh kalau mau ngomong A tuh sama orang lain tuh kok nggak bisa ya. Nggak keluar-keluar tuh kalau ngomong. Ya, biasanya saya ya kalau terutama untuk kondisi-kondisi di mana itu harus kita tegas A atau B gitu ya. Itu saya biasanya kesulitan. Kepada siapa saja. Kepada pasangan, kepada anak-anak, pada keluarga, kepada teman di kantor. Ya, saya termasuk orang yang nggak bisa mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran hati saya. Karena saya takut konflik. Saya nggak pingin konflik. Saya nggak pingin berantem. Saya pinginnya tenang-tenang aja. Tapi padahal itu nggak sesuai dengan hati dan pikiran saya. Itu self-expression. Oke, tadi self-care jelas ya, self-trust. Saya nggak percaya diri nih. Nah, ini self-trust. Self-trust juga cukup banyak. Silahkan pilih. Atau empowerment. Oke, silahkan pilih ya Bapak Ibu sekalian. Oke, saya coba lihat di chat apa dimensi yang akan Bapak Ibu pilih untuk ditingkatkan. Expression 6. Oke. Ya, silahkan yang lain. Tentukan dari skala berapa. Jadi 0 itu masih belum optimal. 10 itu sangat ini ya optimal, sangat baik. Oke, Bu Utami, self-expression. Ya, dikasih ini Bu, dikasih skala Bu, dari skala berapa mau ke skala berapa. Oke, silakan saya tunggu chatnya. Agus, self-expression dari 5 ke 8. Oke. Self-care, ya. Respect. Pak Subangkit, improvement atau empowerment, Pak? Pak Subangkit. Improvement nggak ada, Pak? Empowerment mungkin. Oke. Oke. Ya. Oke. Kita ini ya, berarti lebih banyak self-love ya. Yang ini. Oke. Baik, saya izin ini izin ganti slide ya Dr. Agus. Ya, self empowerment 5. Oh, maaf. Oke. Tadi Bapak Ibu sekalian kan sudah milih ya salah satunya. Oke. Sudah milih. Nah, sekarang oke. Partisipan. Ada salah satu peserta yang ingin secara ini sukarela jadi ini yang saya ini kan saya langsung coaching, yang lain sambil mendengarkan dan ini. Oke. Siapa yang berkenan untuk menjadi coach yang ini? Minggu lalu Pak Ronidin ya. Ada yang berkenan, Bapak Ibu sekalian? Bisa silakan ini.
Open mic. Coba saya, Dokter Indah. Oh, nun sewu siapa nih? Pak Bangkit. Oh, Pak Subangkit. Ya, baik. Dari Saya Jogja. di Oh, empowerment. Empowerment ya. Matur suwun Bapak. Baik. Bapak Ibu sekalian, pada sesi coaching ini nanti saya akan banyak dialog dengan Pak Bangkit, tapi Bapak Ibu sekalian jawab sendiri saja terhadap hal-hal yang hal yang ingin di-upgrade ya. Apakah self empowerment atau self care dan sebagainya. Fokus saja kepada pertanyaan yang saya ajukan di slide ini. Baik, Pak Bangkit di self empowerment ya. Dari skala berapa ke skala berapa, Pak? Saya mengharapkan kayaknya dari 6 ke 8 saja. Oke, baik. Dari 6 ke 8 ya. Baik, Pak Bangkit, bisa diceritakan empowerment seperti apa yang Bapak maksud di sesi coaching kita ini, Pak? Jadi kondisi saya sekarang ini mempunyai kondisi yang kurang begitu bersemangat untuk meningkatkan prestasi dan sebagainya. Jadi menghadapi pekerjaan-pekerjaan itu asal selesai, tidak menunjukkan prestasi. Nah, ini tidak sebagaimana yang dulu, karena waktu saya ya masih setengah muda lah, atau setengah tua. Sebelum umur 40 tahun itu kayaknya saya produktif sekali, tapi sekarang setelah di atas 60 tahun itu menghadapi pekerjaan-pekerjaan ini asal selesai. Saya sendiri sebenarnya kecewa dengan saya. Ya. Baik, Pak. Sementara ya saya kan sebelumnya masih 2 tahun lagi pensiun. Ini Jadi Bapak 2 tahun lagi terus gimana caranya supaya menjadi semangat kembali? Oh, jadi Bapak ininya adalah bagaimana Bapak bisa semangat di dalam pekerjaannya ya, Pak ya. Baik. Bapak betul. Yang Bapak katakan Bapak lebih semangat itu bisa dijelaskan seperti apa, Pak, detailnya? Jadi misalnya gini, sekarang saya mendapatkan tugas untuk melatih calon-calon pegawai negeri di Latsar, latihan dasar, itu kan melalui aplikasi lembaga misalnya negara, contohnya gitu. Kemudian setiap saya selesai ngajar, itu memberikan tugas lewat aplikasi, kemudian mereka mengirim. Itu sebetulnya kan saya harus meningkatkan penghargaan pada para peserta yang memberikan jawaban banyak dan bagus. Tapi justru itu menjadi kemalasan saya begitu melihat jawabannya banyak dan berliku-liku, itu malah terus menurun. Akhirnya ya secara kurang fair mungkin ya saya menilainya, kan harus langsung dinilai dok. Saya menilainya kalau banyak dan sebagainya langsung angkat saja nilai 95 ya gitu. Sementara kalau sedikit, padahal sedikit belum tentu jelek, itu hanya 75 misalnya gitu. Ini saya merasa bersalah, tapi ya tadi itu karena semangatnya berkurang, karena justru karena yang saya sampaikan itu banyak tanggapan, itu justru malah kontradiktif hasilnya. Baik, itu baik Pak. Kira-kira. Baik, saya menangkap tadi Bapak menyampaikan kondisi pekerjaan Bapak ya yang tadi. Jadi masih saat ini jadi kurang bersemangat untuk memberikan penilaian maupun apresiasi kepada ini ya Pak yang dibina ya. Ya, baik Pak Bangkit. Bagaimana Bapak memaknai situasi atau kondisi yang sekarang terjadi ini secara positif? Ya, sebetulnya saya sadar bahwa peserta didik saya itu akan menentukan masa depan ya besarnya negara inilah, karena mereka calon-calon pegawai negeri
yang akan memikul tanggung jawab yang besar ini. Tetapi rasa-rasanya saya kurang begitu kurang begitu mengimbangi tingkat pentingnya juga. Atau karena mungkin faktor umur atau apa, tapi sebetulnya saya juga nggak setuju atas faktor umur. Tapi kenyataan begitu. Seharusnya justru kalau melihat, karena begini Dok, kalau sekarang ini kan rekrutmen pegawai itu kan merit system, artinya itu objektif sekali, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Saya nggak nyebutkan, tapi tahun lalu kan boro-boro tes nggak lulus, tidak tes saja bisa jadi pegawai negeri. Asal punya koneksi atau dalam tanda petik ada yang punya uang dan sebagainya. Sekarang itu tidak bisa. Jadi para peserta itu memang sudah qualified, bagus sekali ya. Tetapi justru karena mereka semangatnya tinggi membuat saya seolah kalah menghadapi dia gitu. Apalagi ya mungkin anak-anak muda ya kan, umurnya masih 20-an berapa itu. Jadi IT-nya juga tinggi, kemudian kemampuan menganalisis itu tinggi. Sementara saya sudah grafiknya menurun, jadi hanya sisa-sisa aja dari dulu yang pernah bersemangat juga. Sekarang udah menjadi berkurang. Jadi rasa-rasanya kok kayaknya saya nggak tepat untuk melatih anak-anak muda yang mempunyai potensi tinggi ini. Jadi rasanya justru menurun. Saya menilai diri saya itu bukan improve, malah semakin semakin menurun. Jadi bagaimana Bapak memaknai apa hikmah positif dari kondisi yang sekarang ini? Ya apa ya? Jadi seharusnya saya mengimbangi dia, karena mereka para peserta ini akan diharapkan ke daerahnya masing-masing untuk meningkatkan kinerja sehingga menjadi organisasi yang berkinerja tinggi atau kinerja baik. Jadi rasanya wah ini saya kok tidak pas, tidak bisa mengimbangi permintaan dia atau tujuan atau mereka cari apa itu. Tidak seimbang. Saya rasanya sudah kayak out of date atau sejenis lain. Baik, Bapak tadi katakan bahwa Bapak hikmah positifnya adalah bagaimana Bapak ingin mengimbangi peserta ini ya. Baik, kalau dalam rangka Bapak ingin mengimbangi mereka, bagaimana Bapak meniatkan untuk membuat situasi ini menjadi lebih baik? Ya, harusnya saya juga harus banyak belajar, kemudian tidak boleh tidak berpikir menurun, artinya itu selalu energi terus gitu. Tapi kenyataan tidak demikian nih. Justru semakin seperti setengah frustasi itu loh. Duh, kok gini, mau menolak pekerjaan sudah ditetapkan, mau menerima sebetulnya saya tidak seimbang dengan dia. Bukan masalah pandai, kalau bicara pengalaman mungkin ya karena saya sudah tua ya, sudah berumur. Tapi kalau bicara dengan tuntutan kemajuan zaman itu, apalagi kalau IT ya sudah semakin jauh gitu. Ya. Tadi saya menangkap Bapak ini adalah meniatkan bagaimana Bapak bisa lebih berenergi ya untuk bisa mengimbangi mereka, ya Pak. Nah, dari niat betul. Bapak untuk meniatkan untuk lebih berenergi ini, apa Pak secara spesifiknya bisa Bapak jelaskan? Lebih berenergi yang seperti apa ya Bapak maksud? Ya, jadi misalnya tadi saya beri tugas, kemudian dia mengakses tugas saya, menjawab tugas saya juga harus membaca, memahami, kemudian memberikan feedbacknya, sehingga dia yang berkemampuan tinggi atau berkemampuan tinggi itu selalu mendapat jawaban dari saya. Jadi tapi bisa Bapak jelaskan? Ya, rasanya waduh, kok ini malah semakin. Jadi sebetulnya para peserta itu bagus karena kan
dia berambisi atau mempunyai semangat tinggi, begitu saya agak berpikir aja mengaksi sesuatu, dia itu tertarik sekali. Cuma saya sendiri yang sebenarnya kewalahan itu. Karena memang generasi muda yang sekarang itu generasi muda yang terpilih dari sekian banyak yang daftar, kemudian dengan persyaratan yang ketat, dengan sistem tes objektif itu. Oke, baik. Lalu jadi apa nih strategi Bapak supaya Bapak lebih berenergi sehingga bisa mengimbangi para peserta? Nah ini justru itu masalah saya. Saya itu ingin cari gimana caranya itu tadi. Oh, caranya ya. Baik. Jadi bagaimana caranya agar Bapak bisa lebih berenergi untuk bisa mengimbangi para peserta didik ya Pak ya? Peserta didik ya. Ya, jadi sekali lagi Bapak ingin di sesi coaching ini secara spesifik bagaimana caranya Bapak bisa lebih berenergi untuk bisa mengimbangi para peserta didik ini. Baik. Oke, Bapak Ibu sekalian, silakan bisa ikutin. Sebentar ya Pak ya, saya ke peserta yang lain. Jadi kalau sudah memilih salah satu, lalu tadi self empowerment atau self care, lalu spesifiknya seperti apa? Apa yang diniatkan untuk bisa membuat situasi menjadi lebih baik? Kemudian apa intensi atau need goal Bapak Ibu secara spesifik? Oke. Saya sebentar ya Pak. Ada yang ini? Ada yang resen? Ada yang kesulitan? Kalau enggak saya lanjut ya. Baik. Pak Bangkit, tadi goals-nya adalah bagaimana Bapak tahu caranya agar bisa lebih berenergi mengimbangi para peserta didik. Apa pentingnya goal ini untuk Anda, Pak? Bagaimana, Dok? Bapak tadi goals-nya adalah untuk mengimbangi. Bapak ya ingin tahu bagaimana, saya ingin tahu bagaimana caranya saya bisa lebih berenergi agar dapat mengimbangi para peserta didik. Ya, menurut Bapak, goals ini apa pentingnya untuk Bapak? Ya, karena saya mempunyai kesadaran bahwa kualitas anak didik itu juga tidak lepas dari tanggung jawab saya. Jadi dia bagus itu output saya sebetulnya. Jadi kalau dia tidak bagus kan berarti nanti itu sebuah kesalahan saya. Oke, baik. Walaupun saya yakin, tetapi kan tingkat kebagusannya kalau hanya seperti ini saya sendiri tidak puas. Harusnya dia jauh lebih bagus karena mempunyai input yang bagus. Sementara saya yang bekerja di bagian prosesnya, proses memperbaiki dia, karena mempersiapkan kesiapan dia bekerja di tempat kerja betulan, itu sebenarnya tergantung saya. Jadi sebenarnya saya tidak langsung, kami harus mempersiapkan habituasi dia. Jadi dia nanti, mereka lebih dari ratusan orang itu harus menerapkan apa yang mereka rencanakan sebagai bentuk dari kreativitas dan mewujudkan inovasi. Jadi dia 2 bulan untuk membuat rancangan, 2 bulan buat rancangan untuk menerapkan strategi yang inovatif, strategi kreatif untuk diterapkan di lembaganya, sehingga nanti baik tidaknya itu di cross check kepada atasannya. Apakah selama 2 bulan setelah dididik di tempat kami itu betul-betul ada nilai plusnya. Nah ini kalau nanti bosnya atau mentornya atau atasannya mengatakan kayaknya nggak ada bedanya, itu kan sebuah malu besar bagi kami. Oh gitu, ya. Tapi kalau nanti atasannya dengan gagasan kreatifnya, peserta didik yang kami didik, itu ternyata membuahkan hasil, sehingga organisasinya meningkatkan kinerjanya, sehingga ada kegiatan yang inovatif, itu akan mengucapkan terima kasih. Saya jelek-jelek mengucapkan terima kasih, tapi nanti memberikan aktualisasi pada kami lah.
kelompok kami. Tapi saya yang paling parah karena saya yang paling saya yang paling merasa minder itu. Jadi itu bisa dibaca setelah nanti terakhir. Tadi kan lamanya ada sekitar 3-4 bulan, tapi yang di lapangan tuh untuk membuktikan di tempat kerja itu 2 bulan. Itu nanti terakhirnya dia memberikan laporan dengan eviden-eviden yang jelas, atasannya didatangkan secara virtual maksudnya. Itu buktinya ini benar nggak? Terus kemudian terakhir testimoni. Kalau bagus, itu kami ikut puas karena pekerjaan kami berhasil guna. Tapi kalau tidak, ya kami malu sebenarnya itu. Nah, apa dididik di sini 3 bulan, 4 bulan, kemudian diaplikasikan 2 bulan kok rasanya tidak ada bedanya. Itu kan malu sekali itu. Ya, jadi ini penting buat Bapak karena apa yang Bapak berikan kepada anak didik ini menunjukkan apakah ini berhasil guna atau tidak ya Pak ya. Baik Pak. Bapak Ibu sekalian, silakan ya Pak. Bapak Ibu sekalian, setelah menemukan goals-nya, apa pentingnya goal ini untuk Anda? Oke, ya, apa pentingnya goal ini untuk Anda? Baik Pak Bangkit. Selain tadi itu penting buat Bapak karena itu menunjukkan output mereka itu menunjuk mereka apakah bisa berhasil guna atau tidak. Selain itu Pak, apa tujuan besar dari goal Bapak ini? Ya, memang tujuan pokok saya adalah di situ. Jadi, ya kalau misalnya kami kaitkan dengan ibadah, sebetulnya ini kan kami selalu 5 menit terakhir, 5 menit pertama, kami untuk mengajak semua untuk niat untuk beribadah, karena talibul ilmi, mencari ilmu, kemudian niat untuk menerapkan, kemudian sampai pada kami bermanfaat bagi orang lain, bagi organisasi yang pada dasarnya organisasi itu melayani masyarakat. Sebetulnya tujuan besarnya adalah menjadikan pekerjaan adalah mana? Masya Allah. Pekerjaan adalah ibadah. Itu target kami sebetulnya. Karena sekarang mohon maaf, kalau dilihat dari honor ngajarnya itu sebenarnya ya kami tidak mengatakan kecil tidak, tapi kami sudah dapat tunjangan dan sebagainya. Tapi yang jelas ini kalau disebut kerja bakti, ya kerja bakti lah. Tapi sebenarnya itu bukan berarti suci enggak. Tapi intinya adalah kami ditanamkan sebagai instruktur ditanamkan untuk kerja itu ibadah dan amanah. Itu sebetulnya. Apalagi di musim sekarang kan mati setiap saat bisa terjadi kan gitu. Jadi ya memang harus kita awali dengan ibadah dan amanah, dan nanti secara formalnya memang ada sejenis evaluasi pasca diklat atau evaluasi pasca latsar, nanti hasil gunanya seperti apa. Jangan hanya statement yang normalitas saja di akhir latihan, bagus, tapi nanti buktinya bagaimana. Oke, baik. Bapak, saya apresiasi Bapak mau ada value yang sangat tinggi di sini ya, bahwa tujuan besar Bapak itu adalah bahwa pekerjaan ini adalah ibadah dan amanah. Ya, saya apresiasi ya Pak ya, value-nya. Baik Pak, tadi Bapak sampaikan bahwa goals Bapak adalah bagaimana caranya Bapak bisa merasa lebih energik untuk bisa mengimbangi peserta didik. Kalau Bapak tahu caranya, sekarang ada di kondisi seperti apa Pak caranya itu, yang Bapak tahu caranya supaya lebih energik? Kalau saya bisa kasih skala 1 sampai 10, ada di skala berapa Pak? Bapak tahu caranya? Ya, sebetulnya kalau hanya tahu saja bisa skala 5, tapi kemampuannya itu kan tahu, bisa aja kan kurang mampu itu. Jadi ya mungkin kalau kemampuan mungkin, tapi sebetulnya kan ada penyemangat itu yang sulit. Baik, jadi sekarang di skala 5, jadi Bapak sebenarnya tahu ya, sudah tahu bisa. Oke, setelah akhir sesi ini Bapak ingin tahu caranya di skala berapa Pak? Ya kalau bisa
ya di atasnya lah 7, 8 gitu bisa, sehingga Skala nanti 7 kami atau 8 bersemangat kembali, kemudian bisa, mempunyai energi kembali. ya, bisa tahu caranya supaya lebih bisa energi, bisa semangat ya Pak ya. Bapak bisa kasih tahu, Bapak bisa sampaikan kriteria seperti apa Pak di lantai di skala 7 dan 8 tadi? 7 atau 8? Apa Ya kalau kriterianya? di skala 7, 8 itu sebetulnya saya akan selalu mendampingi. Jadi kalau ada peserta itu mengajukan konsultasi sebetulnya gitu, saya sebagai coachingnya bisa gitu, itu saya selalu bisa memberikan solusi dan bimbingannya. Itu yang penting itu. Tapi sering-sering mungkin bisa mungkin itu, tapi sering-sering ada kejemuan, ada tidak semangatan. Ya wis lah, seadanya secukupnya aja gitu saya contohnya gitu. Padahal kan harusnya tidak boleh seperti itu. Selama dia itu mempunyai semangat, kenapa saya justru megah? Ya kan megah itu rasanya itu. Jadi misalnya ada di email megah moco, kemudian kalau WA tidak memberi tanggapan dan sebagainya. Kalau memberi tanggapan tidak memuaskan peserta, misalnya seperti itu. Seharusnya kan harus selalu mengimbangi apa yang mereka mau. Ya, berarti skala 7-8 itu Bapak selalu mendampingi mereka, lalu memberikan solusi, merespon email atau merespon WA, ya seperti itu ya Pak ya. Apa perasaan Bapak bila Bapak sudah ada di skala 7-8 tadi? Ya mungkin ya perasaan tidak bersalah. Kalau sekarang merasa bersalah kan, merasa bersalah. Bang saya diberi amanah kok tidak konsekuen. Ya, kalau di Jadi skala saya itu 7-8 harusnya sudah sesuai dengan yang diharapkan. Masalah kualitasnya ya as much as I can. Baik. Ya, terima kasih Pak Bangkit. Baik, Bapak Ibu sekalian, ikutin ya. Jadi apa pentingnya goals ini, kemudian apa tujuan besarnya, lalu kondisinya sekarang ada di berapa, di skala berapa, apa kriterianya, kemudian Ya tadi saya di sekitar 5-6 itu aja. Baru baik. itu. Ya, maaf Pak Bangkit, saya lagi ke yang lain. Oke. Oh ya. Sebentar ya Pak ya. Baik, maaf. Bapak Ibu sekalian, nanti ingin di skala berapa setelah akhir sesi ini? Apa kriterianya di skala yang diinginkan? Apa perasaannya? Oke. Baik Pak Bangkit, Bapak tadi dari skala 5 pingin ke 7 atau 8. Untuk dari skala 5 ke skala 7 atau 8, apa kekuatan yang Bapak miliki? Ya apa ini ya mungkin yang jelas pengalaman kerja, itu jelas pengalaman kerja. Kemudian ya kalau hanya modul itu kan mereka juga punya, kami punya. Jadi mungkin pengalaman dikaitkan dengan pengalaman kerja. Jadi kalau ada teori-teori biasanya kami tambahkan dengan pengalaman yang sudah kami pernah alami atau tidaknya referensi-referensi yang pernah kami pelajari gitu. Ya. Berarti kekuatannya adalah pengalaman dan tadi ya referensi yang Bapak sudah pelajari. Baik, Bapak, saya beralih ke peserta dulu ya Pak ya. Bapak, ya, monggo. Ibu sekalian, dari skala yang sekarang ada ke skala yang diinginkan, apa kekuatan yang dimiliki dari Bapak Ibu sekalian? Silahkan ya. Apa kekuatan yang dimiliki untuk mencapai goal Anda? Oke. Ya. Saya monitor di ini, kalau tidak ada, tolong dibantu ya Dok Agus ya, ada yang rasain apa tidak. Oke, setelah kekuatan Pak Bangkit, apa tantangan yang ada dari diri Bapak yang bisa menghambat goals ini tercapai? Ya, kalau yang
internal saya sendiri itu mungkin dari energi mungkin ya, cepat lelah karena ya cepat lelah saya itu sekarang mungkin karena penyakit gula yang tinggi itu juga termasuk. Kemudian ini yang ini yang apa namanya yang cukup berat lah. Kemudian juga mungkin kalau ini kami tidak ingin menyalahkan orang lain, tapi ini bahagia. Jadi seperti setelah pulang kantor itu sering-sering kan cucu datang. Saya punya cucu sudah dok, sering datang. Masya Allah. Itu lah itu yang sering-sering senang, tapi terus waktu saya untuk menambah bekal berkurang itu internal. Kalau dari luar rasanya terus terang nih faktor pandemi ini juga mengganggu sekali. Ini peserta didik saya yang tadi dibuka, ini tadi ada yang sudah positif. Ini baru saja diberitahu saya bahwa muridnya Bapak kena positif dan parah katanya. Waduh, padahal dari luar Jawa. itu faktor luar. Ya. Kemudian jadi ya tantangan. Apalagi Pak tantangannya? Kalau yang dari luar mungkin apa ya? Mungkin apa sejenis ini bukan persaingan dengan teman-teman, tidak. Saya kira teman-teman kali ini tidak ada unsur persaingan yang negatif karena sebetulnya saling mendukung antara kami tenaga pendidik. Karena ada yang muda yang memang brilian, pintar, itu juga peduli juga, itu baiknya. Jadi tinggal dia punya waktu tidak. Sering-sering kan karena sibuk. Jadi kami itu setiap hari harus diperlukan 24 orang untuk dan itu permutasi kombinasi terus gitu. Sehingga itu termasuk kelelahan itu. Oke. Ya. Eksternalnya. Baik. Jadi tadi ada tantangan dari diri Bapak ya, Bapak punya dari sisi kesehatan ya, kemudian cucu ya Pak ya. Ya. Lalu jangan disalahkan cucu saya karena saya bahagia juga. Bahagia juga ya Pak ya. Baik Pak, terima kasih Pak atas tadi kejujurannya untuk kondisi yang ada. Baik, selain itu juga ada tantangan dari pihak dari kondisi pandemi terutama ya Pak ya. Oke. Iya, itu sangat nyata itu. Iya, baik. Saya ke peserta dulu ya Pak ya, sebentar. Baik Bapak Ibu sekalian, apa kekuatannya, kemudian apa tantangan dari dalam diri sendiri, dan tantangan dari luar yang bisa menghambat goals ini tercapai. Oke, saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Pak Bangkit, apabila goals ini tercapai Pak, Bapak bisa tahu caranya, bagaimana Bapak bisa lebih berenergi lagi. Kalau itu tercapai, siapa yang saja yang bisa mendapat manfaat dari goal Bapak ini? Sebetulnya saya sendiri sebenarnya yang utamanya itu jadi saya sendiri harus mampu memberi motivasi diri sendiri. Oke. Itu intinya. Kemudian kalau dari luar saya kira ya apa ya enggak. Saya bingung juga loh yang dari luar apa. Kalau teman-teman kantor rasanya nggak masalah juga. Oke. Baik. Ya Pak. Baik. Pak, hadirkan seseorang yang Bapak sangat kagumi, yang Bapak bisa minta nasihat terkait dengan goal Bapak ini. Coba hadirkan seseorang. Ada Pak, orang yang Bapak sangat kagumi, Bapak sangat hormati, siapa saja. Bisa. Ya mungkin justru kalau mau terus terang yang banyak saya malah istri saya sendiri Dok. Oke. Salah satu pintunya. Ya. Hadirkan Ibu. Ya nih, satu pintunya ada. Ya. Monggo hadirkan. Jadi Ibu. Ya. Istilahnya waktunya dia kan juga terbatas karena kebetulan dia direktur di rumah sakit. Oke. Dan kalau malam masih praktek dan sebagainya, sehingga saya kasih kalau saya ajak banyak bicara karena dia mungkin berangkat jam 6:30, pulang jam 9 malam dan sebagainya. Baik.
Coba Tapi sekarang. dia sebetulnya banyak yang menginspirasi bagi saya. Oke. Baik, Pak. Silahkan hadirkan Ibu sekarang di depan Bapak. Dan Bapak minta nasihat terbaik dari Ibu untuk mencapai goal Bapak. Bagaimana caranya saya bisa lebih energi untuk bisa mengimbangi peserta didik saya, Bu? Gimana caranya? Minta nasihat terbaik dari Ibu. Ya nanti saya tanyakan. Kalau sekarang dia juga baru Zoom. Oh, bayangkan saja Pak. Bayangkan Bapak, bayangkan Ibu ada di hadapan Bapak. Ya, bayangkan ada di apa? Ibu ngendikan apa nih? Apa yang Ibu sampaikan kepada Bapak? Bayangkan. Silahkan Pak Bangkit. Ya, dia selalu kalau dia itu selalu apa namanya mengingatkan bahwa bekal kita itu belum banyak gitu. Bekal untuk akhirat itu pasti setiap saat seperti itu. Bekal kita belum banyak, maka semaksimal mungkin kita harus mempunyai bekal yang banyak, entah dengan infak atau menolong orang atau apa saja lah. Yang itu selalu itu. Kemudian bahwa Tuhan itu Allah SWT itu senantiasa melihat kita. Itu jadi ini dia berpikir selalu gitu. Jadi tolong kalau kita berprestasi itu mendatangkan pahala. Kemudian seperti misalnya penyakit kepribadian kita biasanya malas itu, kemudian terus minder, terus kurang semangat, terus mudah menyerah. Nah, dia selalu bilang gitu, tapi ya sering-sering kurang efektif. Saya menerima ini ya sudah berulang-ulang seperti itu kan itu. Ayo, kemudian istri kan gosok kromo sama saya, Bapak kejahatan. Baik Pak, sudah dapat ya Pak nasihat terbaiknya ya supaya bisa lebih tahu caranya. Jadi tadi yang Ibu sampaikan adalah bahwa semua yang kita lakukan ini merupakan bekal, ya bekal kita juga belum banyak dan Allah melihat kita, ya. Kemudian prestasi yang kita lakukan itu semuanya berpahala. Itu ya Pak ya yang disampaikan Ibu. Baik, sekarang Pak, sebaliknya kalau ada junior Bapak kan termasuk yang senior nih, ada junior Bapak yang minta nasihat terbaik dari Bapak, yang dia punya goal yang sama sama Bapak. Junior Bapak, dia punya goals, bagaimana caranya Pak bangkit saya supaya bisa lebih berenergi lagi, bisa mengimbangi para peserta didik. Apa nasihat terbaik yang bisa Bapak berikan kepada junior Bapak? Aduh, ini betul. Ya itu selain saya hanya kalau menyampaikan ke dia, memang kebetulan saya orang senior di kantor saya itu memang banyak yang minta nasihat, tapi ya sering-sering saya malah menyampaikan bahwa Anda itu sebenarnya lebih bagus daripada saya. Kalau toh saya dulu berprestasi itu karena teknologi belum secanggih ini kan. Jadi saya harapkan, terus kemudian saya takutnya malah disombong ya. Saya dulu seumurannya sudah seperti ini kan gitu. Saya pun rasanya nggak bijak juga. Misalnya saya umur 47 tahun sudah mentok pangkat saya sudah 4E misalnya gitu. Itu ternyata tidak membuahkan bagus. Tapi kalau saya mengatakan bahwa untuk mencapai itu kita harus mempunyai prestasi. Jadi saya bisa cepat naik pangkat karena dulu saya menulis buku. Jadi buku saya sudah sekitar 8. Itu sebenarnya diakui semua. Itu yang membuat cepat itu. Saya mau memberikan solusi pada junior saya.
yang mohon maaf semangatnya ngajar tinggi, karena yang langsung mendatangkan honor. Dulu banyak honor, sekarang tidak banyak karena ya kondisi seperti ini, dan kami maklumi. Junior saya tidak ada yang patah semangat karena honornya sedikit atau tidak ada. Itu jangan terbuai dengan honor, tapi tinggalkan nama besar kita dalam bentuk karya. Dalam bentuk karya. Kemudian salah satu karya yang sesuai dengan bidang kita itu membuat buku, gitu. Membuat buku, atau buku sekarang tidak harus buku dalam bentuk cetak, tapi kan bisa dalam bentuk yang apalah, yang tidak, yang paperless lah gitu. Dan alhamdulillah sebagian ada yang sudah seperti itu. Sebagian memang belum sanggup karena itu tadi terlalu banyak, karena ada hobinya berbeda-beda. Ada yang memang tidak senang nulis, tapi dia senang jadi narasumber di mana-mana. Saya bilang kalau narasumber yang di mana-mana itu akan bagus apabila juga ada teori-teori yang diteruskan dari hasil membaca. Alhamdulillah dari kami junior saya itu ada sekitar 12-13an orang. Itu ya saya kira prestasi semuanya bagus semua. Baik, Pak. Jadi saya juga senang melihat dia berprestasi, senang mereka berprestasi. Tapi justru saya sendiri sering-sering kayaknya saya nggak pernah terpikir daripada seperti ini saya tak minta pensiun dini kan gitu. Baik Pak. Ya, saya bisa menangkap ini tadi beberapa poin-poin yang Bapak sampaikan ya, bahwa nasihat yang Bapak sampaikan kepada junior Bapak adalah bagaimana berkarya ya di ini. Salah satunya adalah dengan menulis buku. Dan Bapak sampai di saat ini sudah 8 buku ya Pak yang Bapak bisa. Ya, baik tenis, tak paling banyak tenis Bu. Ya, baik Pak, terima kasih. Saya ke peserta yang lain sebentar ya Pak. Bapak Ibu sekalian, silakan ya, eksplorasi kekuatan dan tantangan, kemudian siapa saja yang bisa mendapat manfaat dari goal Anda. Oke, tadi ini tidak ada di layar, tapi saya melihat kondisi Pak Bangkit, jadi saya menanya, hadirkan seseorang yang Anda kagumi, yang bisa ngasih nasihat terbaik terkait goal Bapak Ibu sekalian. Kemudian, sebaliknya, kalau ada orang lain, teman, keluarga, sahabat, yang ingin mendapat nasihat terbaik dari kita. Jadi yang pertama adalah kita sebagai mentee, yang kedua adalah kita sebagai mentor. Oke, silakan dijawab. Ya, baik Pak Bangkit. Tadi saya menangkap beberapa hal. Jadi tujuan besar Bapak pekerjaan ini adalah ibadah dan amanah. Kemudian Bapak punya kekuatan, Bapak pengalaman, sangat berpengalaman di bidang pekerjaan Bapak ini ya. Kemudian ada beberapa tantangan yang Bapak hadapi, baik dari kesehatan, kemudian kondisi pandemi. Bapak juga melihat, mendengar nasihat terbaik dari Ibu bahwa apa yang kita lakukan ini semua dilihat oleh Allah ya. Kemudian kita yang kita lakukan selama ini masih belum cukup. Jadi kita terus terus mencari bekal untuk di akhirat. Nah, kemudian Bapak memberi nasihat kepada junior Bapak bahwa kita sebaiknya memberi karya. Salah satunya adalah menulis. Baik, Pak. Dari hal-hal itu yang tadi sudah Bapak sampaikan, apa nih Pak ide-ide yang sudah muncul di pikiran Bapak supaya Bapak bisa tahu caranya bagaimana Bapak bisa lebih berenergi lagi? Apa yang sudah ada di pikiran Bapak? Ide-idenya. Apa ya? Ya mungkin saya harus juga belajar dari orang lain termasuk junior saya. Jadi walaupun dia junior, tapi sebetulnya punya banyak kelebihan. Nah itu yang baru kemarin bukan berarti saya nggak melihat, cuma saya belum betul-betul mau belajar dari dia.
dari mereka. Itu yang yang pertama itu harus saya belajar, termasuk ini. Saya ngajarin menulis. Sekarang banyak adik junior saya itu menulis di jurnal-jurnal. Kenapa saya malah berhenti? Ya kan? Padahal terakhir saya itu dipaksa menulis oleh supaya jadi apa namanya presenter itu. Tapi materi yang dipandang oleh saya bisa. Yang terakhir itu kepemimpinan bersumber dari wayang, itu yang terakhir saya sampaikan. Jadi kan kami di bidang pendidikan, terus salah satunya mendidik para pejabat untuk di aspek kepemimpinan. Itu saya dipaksa saya harus menulis sesuai dengan yang sering disampaikan tentang wayang. Nah, seperti itu. Karena pada saat ini sombong mah pada sekitar 2-3 tahun lalu. Kemudian ada tamu dari Australia, Profesor Bida, itu diberi hadiah pendawo 5. Oke. Dan di hadiah Punokawan. Itu eselon 1 kami, Dirjen, itu langsung dia menyampaikan, kan yang diberi hadiah kan, ini apa? Kemudian nanti akan diterangkan oleh Pak Bukit makna pendawa itu dari aspek kepemimpinan, juga aspek makna dari Punokawan, dari hubungan antara pemimpin dan rakyat. Sehingga dengan belepotan bahasa Inggris yang belepotan itu saya sampaikan, dan itu ada yang ternyata dari menurut Pak Bangkit gitu. Katanya kalau jadi seorang pemimpin harus beristighfar, ikhlas, jadi untuk kebaikan orang lain dan sebagainya. Kalau jadi seorang pemimpin harus beri bima, gigih, ya kan. Kemudian kuat sholatnya, kuat sembahyang, hubungan Tuhan dengan dan seterusnya, sampai harus imbang seperti Dewonakulo dan sebagainya. Kemudian kondisi rakyat itu seperti ada yang agamis berisma, ada yang selalu berpikir tentang makan suri bagong, ada yang berpikir tentang kenikmatan termasuk seni Petro, ada yang misalnya pemarah atau sebagainya lah, rakyat sedikit demo, sedikit protes dan seperti Gareng. Contohnya seperti itu. Itu kami sampaikan hanya dalam bentuk PowerPoint yang saya sampaikan paling 30 atau 40 slide, tapi junior saya malah sudah membuat seperti buku. Terinspirasi dari apa yang saya katakan. Iya. Tapi mungkin diramu dengan teori kepemimpinan yang lain. Baik Pak. Jadi tadi ide yang sudah muncul adalah bagaimana Bapak lebih banyak lagi belajar dengan junior Bapak. Kemudian Bapak akan menulis di jurnal, ya, menulis lagi di jurnal. Kemudian Bapak akan mulai menulis kepemimpinan wayang, gitu ya Pak. Baik, dari 3 ide ada lagi ide lain Pak yang sudah terpikirkan? Apa ya? Justru ini seperti 2 Ramadan ini, 2 atau 3 kali Ramadan, saya menolak jadi dari kultum lah, penceramah, baik di lingkungan maupun di kantor. Kan di kantor kami punya masjid juga, dan gitu. Saya nolak, saya nggak mau, karena sudah rasanya ada rasa malas tadi. Mungkin apakah itu kami gairahkan kembali, karena kami itu setiap zuhur jamaah itu ada kultum, itu. Saya sekarang sudah 1 tahun ini menolak, tidak mau saya. Padahal dulu saya waktu 5 tahun atau 10 tahun yang lalu saya sebagai pemain lah di situ. Apakah itu harus saya ulangi lagi untuk mau lagi gitu. Baik. Termasuk kalau kultum di lingkungan setiap Ramadan lah misalnya itu. Baik. Ya, jadi ini tadi Bapak ingin lagi menjadi kultum di musola apa di lingkungan ya. Baik.
Ada lagi Pak ide yang lain? Ya mungkin karena kami juga di kantor juga punya jurnal. Apakah saya akan aktif lagi menulis? Itu yang Baik. sudah Baik. Ya. Jadi tadi belajar ke junior, kemudian menulis di jurnal, menulis buku kepemimpinan wayang, dan mengisi kultum di musola atau di lingkungan. Ya, baik di kantor maupun di lingkungan. Ada lagi Pak ide yang lain? Ya, sementara itu aja dulu, Dok. Baik. Dari ide-ide ini Pak, yang tadi Bapak katakan, maaf Pak, saya ke peserta yang lain dulu ya. Bapak Ibu sekalian, silakan tuliskan ide-ide apa yang ada di dalam pikiran Bapak Ibu sekalian untuk mencapai goal-nya. Ya, tuliskan sebanyak-banyaknya ide yang ada di kepala Bapak Ibu sekalian. Maaf. Ya, maaf. Oke, setelah ide-idenya, silakan Bapak Ibu sekalian. Baik, kita lanjut Pak. Dari ide-ide tadi Pak, ya, belajar dengan junior, menulis di jurnal, menulis buku kepemimpinan wayang, kemudian memberikan kultum lagi. Sekarang, langkah konkret apa yang akan Bapak lakukan untuk goals Bapak agar Bapak lebih berenergi, tahu caranya untuk supaya lebih berenergi lagi? Apa langkah konkretnya Pak? Ya, mungkin saya harus selalu hadir pada pertemuan-pertemuan rutin. Ini yang sekarang kan pertemuan sering Zoom seperti ini. Itu saya jarang ikut. Jadi mungkin sekarang saya harus ikut kembali supaya mengecas. Itu yang konkret mendesak ini seperti itu. Ya, baik, pertemuan rutin. Bapak bisa jelaskan detailnya, rutinnya seperti apa? Jadi biasanya kami setiap karunya 2 minggu sekali lah, sering-sering karena kesibukan sebulan sekali. Itu biasanya kita pertemuan antar widyaswara atau antar instruktur itu menyampaikan beberapa pemikirannya atau seperti misalnya dia dari mana mendapatkan informasi baru atau teori baru atau konsep baru atau apa yang di share bersama-sama didiskusikan. Itu akhir-akhir ini sudah setahun lebih jarang ikut itu. Mungkin saya akan ikut kembali itu. Baik. Kapan Bapak akan lakukan ini? Ya mungkin bulan-bulan depan ya. Bulan depan ya? Mulai Juli ini. ya? Baik. Oke. Langkah konkret apa lagi Pak yang akan Bapak lakukan? Pertemuan rutin, kemudian langkah apa lagi? Ya termasuk di kultum tadi. Kultum mungkin saya siap kalau ditunjuk. Biasanya kan seminggu itu paling tidak sekali dapat jatah. Tapi lama tepat karena saya menolak terus. Mungkin kalau minggu depan ditunjuk saya akan siap. Tapi kan harus membaca dulu agaknya mencari referensi yang tidak terulang-ulang. Akhirnya yang intinya adalah yang sangat dibutuhkan di saat pandemi seperti ini. Baik, memberikan kultum satu sekali dalam seminggu dan Bapak akan mulai di minggu depan ya. Baik. Apa langkah konkret lain Pak? Apa ya? Hari ini juga ini. Apakah ada dari ide-ide yang tadi Bapak sampaikan akan Bapak realisasikan dalam langkah-langkah konkret?
Ya kalau mau kumpul-kumpulan sekarang banyak kendalanya. Saya juga bingung kalau ya harus paling banyak kerja sendiri di rumah atau di kantor. Atau bagaimana Bapak bisa tadi merealisasikan dalam langkah konkret bentuknya dari ide-ide yang tadi Bapak sampaikan? Ya langsung aja menghubungi, kalau yang misalnya ya sudah terjadwal langsung siap datang ya gitu. Oke. Ya. Terus kemudian terjadwal, oke sekarang saya siap lagi. Oh, ngeten. Ya. Ya. Tadi Bapak ada sampaikan ada beberapa ide yang ada di pikiran Bapak. Belajar dari junior, kemudian nulis jurnal, lalu nulis buku, seperti itu. Dari 3 ide itu, bagaimana Bapak bisa merealisasikannya dalam langkah konkret? Ya langsung aktif. Saya langsung kan sudah lama ditawar nggak mau, mungkin dia nawarkan khawatir kalau nggak bagian. Sekarang mungkin saya memberikan oke lah saya siap, saya mau. Baik. Jadi langkah konkret yang akan dilakukan adalah Bapak pertemuan rutin, ya, kemudian memberikan kultum. Ada lagi Pak langkah konkret lainnya? Ya itu tadi datang di pertemuan rutin, kemudian nulis di jurnal yang dan ada tetap 3 bulan. Nulis jurnal. Yang lama saya nggak nulis nih. Jurnal 3 bulan sekali Pak? Ya, rata-rata 3 bulan sekali ada. Oke. Baik. Pertemuan rutin, memberikan kultum, menulis jurnal. Ada lagi? Termasuk ikut Zoom ini. Ini kan ikut. juga apa namanya? Sering-sering kan juga kan. Juga kita coba materi-materi bagus untuk diikuti dan tidak hanya sekedar mendengar tapi juga ikut aktif lah gitu. Iya. Oke, ikut Zoom di webinar-webinar ya. Misalnya kayak di Icon ini. Baik. Pertemuan rutin, memberikan kultum, menulis jurnal, ikut Zoom. Ada lagi Pak? Bagaimana caranya? Ya, itu sudah cukup. Sudah cukup, baik. Baik Pak. Waktunya tadi juga Bapak udah sampaikan ya. Seperti apa bentuk komitmen yang Bapak akan lakukan untuk memastikan bahwa Bapak menjalankan rencana aksi Bapak tadi? Ya sebetulnya kalau mau ditulis, kalau setidaknya kalau bisa ditulis item pokoknya aja, tidak usah detailnya supaya tidak lupa. Jadi untuk jadi yang konsisten lah. Berani ngomong, berani melakukan. Oh, baik. Ya. Ini yang penting kan sering ngomong gampang. Nanti dalam prakteknya kan banyak alasan belum. Kalau kita ngikuti kata-kata belum, itu tanda ya gagal lah. Mohon maaf, ini sering-sering teman-teman junior saya itu mencontoh saya karena faktor ini. Kalau saya punya target itu terrealisir, misalnya saya harus ini, itu biasanya saya all out. Itu yang teman-teman yang junior kan, itu kalau memanggilnya Bobok, saya manggilnya kalau Bobok punya target itu biasanya tercapai. Masalahnya mempunyai targetnya itu yang sulit mentumbuhnya itu. Ya, baik Pak. Saya apresiasi Bapak tadi. Saya menangkap komitmen Bapak bahwa Bapak akan melakukan sesuai apa yang Bapak sampaikan ya, yang diucapkan. Jadi akan melakukan apa yang sesuai diucapkan. Ya, terima kasih Pak. Apresiasi itu. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah langkah-langkah konkret, apa komitmen? Seperti apa bentuk komitmen Bapak Ibu sekalian untuk memastikan bahwa langkah-langkah konkret atau rencana aksi tadi bisa terlaksana dengan baik?
Atau bisa juga dengan skala 1 sampai 10, berapa tingkat komitmennya? Pak Bangkit berapa Pak? 1 sampai 10 berapa Pak? Kalau di angka. Kalau sekarang ya tidak tinggi. Dulu saya bisa katakan tinggi ya. Jadi misalnya nulis buku 3 bulan selesai. Atau mungkin saya umur sekian naik pangkat. Ya gitu. Alhamdulillah usaha ada. Kalau sekarang ya saya kira nggak tinggi sekarang. Ya, berapa Pak? Komitmen Bapak tadi untuk melakukan langkah-langkah konkretnya untuk pertemuan rutin, memberikan kultum, lalu nulis jurnal 3 bulan sekali, ikut Zoom, berapa tingkat komitmen yang akan Bapak berikan terhadap langkah-langkah aksi tersebut? Saya kira kok 7 itu sudah termasuk 7 ya. Bapak ini bahwa dengan tingkat komitmen 7 bisa menurut Bapak itu bisa membantu Bapak untuk mencapai goals Bapak? Agar Bapak bisa... Ya, saya kira tidak maksimal saya kira. Baik. Jadi dengan komitmen 7 itu saya kira untuk mencapai goal saya mungkin ya pasti ada kenaikan, pasti ada kenaikan. Oke. Dengan pertemuan seperti itu. Ya, baik Pak. Terima kasih atas tadi keyakinan ada kenaikannya ya Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, setelah ini langkah. Ya, Pak Bangkit, apa yang Bapak, kita sudah ada di sesi, di akhir dari sesi coaching ini, apa yang Bapak dapat simpulkan Pak dari sesi coaching kita? Ya, saya akan memaksa diri saya untuk menjadi baik. Yang sementara saya agak stagnan, atau mungkin malah seperti setengah pingsan dan setengah kolap. Mungkin sekarang harus sesuai dengan nama saya bangkit kembali. Masya Allah. Iya Pak, jadi merasa ya goalsnya supaya mencapai goalsnya Bapak bangkit lagi untuk bisa semangat memberikan energi ya. Bagaimana? Ya, seimbang dengan anak didik Bapak ya. Baik. Jadi saya menangkap bahwa punya semangat supaya energinya lagi baik tadi dengan bangkit seperti nama Bapak. Ya, baik Pak. Apa manfaat sesi coaching ini buat Bapak? Ya besar karena terutama motivasi dan mungkin tergambar rencana yang agak konkret lah. Untuk mengembangkan diri agak konkret, saya katakan agak konkret karena kan belum 100% bisa seperti apa, cuma gambaran kasar outline-nya. Ya. Jadi baik. Ini memberi penyemangat dan memberikan gambaran agak konkret. Ya, baik Pak. Tadi Bapak tahu caranya dari skala 5 mau ke skala 7-8. Sekarang sudah di skala berapa Pak? Ya, sudah merangkak 6 ke 7 lah. Ya, insya Allah nanti dengan Bapak melakukan langkah aksi ini bisa terrealis lebih meningkat lagi ya Pak ya. Baik. Amin. Pak, ya Pak Bangkit, apa insight yang Bapak dapat dari sesi coaching ini? Ya, beban moral jelas itu. Saya sudah menyampaikan seperti ini. Saya harus mempunyai beban moral untuk melakukan. Bukan janji. Nanti kan suatu saat harus sifat akuntabilitas terhadap apa yang saya sampaikan ini. Oke. Baik, saya tadi menangkap bahwa apa yang Bapak katakan ini merupakan akuntabilitas Bapak ya untuk menyampaikan, melakukan ini. Baik, bagaimana perasaan Bapak saat ini setelah sesi coaching ini? Ya, ada sedikit kemarin lalu saya jadi seperti itu dan berharap ada apa. Kalau kemarin plus, sekarang ada harapan untuk ya bergairah kembali. Oke. Baik, terima kasih Pak Bangkit atas sesi coaching ini.
saya sebagai coach mendoakan agar Bapak tadi bisa mencapai goals Bapak, lebih Amin. berenergi kembali, bisa mengimbangi peserta didik Bapak ya. Mudah-mudahan dengan Bapak tadi bisa konsisten melakukan langkah-langkah aksi ini, Bapak bisa berhasil mencapai goals ini. Sekali lagi, bangkit seperti nama Bapak, luar biasa. Amin, amin. Ya, saya doakan mudah-mudahan sukses. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita sudah ada di akhir sesi. Ya, silakan ikuti pertanyaan-pertanyaannya. Baik, ada yang mau sharing? Saya stop dulu ya. Dok Endah, ini di Pak Oti ada tanya ya di chat. Dok Endah, ini mohon penjelasan hubungan bahasa cinta dengan coaching. Oh ya, nanti. Baik. Nanti ya. Ya, saya share ini ya. Saya stop dulu ya. Oke, Pak Oti. Ya, Pak Oti. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semakin tadi kan kebetulan saya datangnya itu melihatnya di akhir tayangan slide tentang bahasa cinta yang 5. Jadi mungkin nanti dari 5 itu hubungannya dengan coaching yang apalagi tadi dicontohkan dengan Pak Subangkit. Kalau sepintas saya melihat Pak Subangkit ini, mohon maaf ini Pak Subangkit, gitu ya, supaya bangkit kembali itu bahasa cintanya nih yang harus di di salah satunya atau yang mana gitu ya, nggak tahu nih yang mana menurut Dokter Endah begitu dari bahasa cintanya itu. Oke. Alasan ke sana begitu karena saya melihat kan bahasa cinta itu tidak hanya berlaku di dalam rumah kepada anak, kepada mantan pacar atau kepada pacar begitu, tapi bahasa cinta pun mungkin bisa digunakan di lingkungan pekerjaan atau di perusahaan kan begitu, atau hubungan dengan orang lain. Iya. Nah, bagaimana ini hubungan jelasnya itu saya belum melihat gitu, Dokter Endah. Apalagi contoh Pak Subangkit. Terima kasih. Jadi, makasih Pak Oti. Jadi kalau bahasa cinta tadi saya di awal-awal saja supaya kita tuh di dalam relation itu sebenarnya kan topiknya kalau kita bicara relationship itu ada kita terhadap diri sendiri, kita kepada orang lain maupun kepada pasangan. Nah, khusus untuk pasangan saya tadi di awal-awal sebenarnya seperti apa ya? Seperti ice breaking lah. Jadi kita tuh punya nggak sih bahasa cinta seperti itu ya Pak ya. Jadi kadang-kadang kita dalam berkomunikasi, terutama dalam kita komunikasi dengan pasangan kita, tadi yang Bapak bilang, apakah dengan orang lain, kita harus tahu bahasa cinta. Termasuk di sini adalah bahasa kita cinta kita sendiri. Itu di awal ya. Kemudian selain bahasa cinta itu dalam relationship ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Apakah itu terhadap diri kita sendiri atau kepada orang lain. Nah, sebenarnya kalau bahasa cinta di sini penekanannya lebih banyak ke pasangan sih, tapi bisa juga ke orang lain. Hanya karena waktu saya jadi nggak bisa menjelaskan lebih detail terkait dengan marriage relationship ya. Nah, marriage coaching. Lah, seperti itu Pak. Pertama kita harus paham bahasa cinta. Kemudian kita juga menilai relationship kita itu seperti apa sih terhadap diri kita dan orang lain dengan faktor-faktor yang tadi. Nah, setiap diri kita tentu saja ada yang ingin di-upgrade. Apakah kita terhadap diri kita atau kepada orang lain? Itu Bapak mau yang mana dulu nih yang mau di-upgrade? Gitu Pak. Kalau Bapak tadi mau meng-upgrade, memperbaiki, meningkatkan, kayaknya saya nggak ngerti ya selama ini bahasa cintanya istri saya. Kayaknya itu deh yang mau saya upgrade. Bisa.
Ya, kalau sesi coaching itu gitu sih Pak, bebas aja. Hanya saya karena ini relationship, jadi saya memagari aja konteksnya ya. Ya, oh saya kayaknya malam ini saya pingin mengupgrade bagaimana self expression saya. Bagaimana? Nah, kebetulan Pak Bangkit ini tadi adalah self empowerment. Ya, dari skala 6 ke 8 ya Pak ya tadi ya. Lupa saya Pak Bangkit tadi. Catatan saya tadi. Ya, jadi seperti itu Pak. Jadi sesi coaching setiap orang punya PR mau mengupgrade seperti apa, kemudian itu ya jadi Pak Bangkit milih itu. Nah, kaitannya dengan coaching ya bagaimana sekarang setelah Bapak Ibu sekalian memilih hal apa yang akan di-upgrade, itulah yang akan dilakukan dalam sesi coaching. Gitu Pak. Jadi bebas-bebas saja Bapak mau milih bahasa cinta kah, mau milih self-love kah, atau memilih yang dengan orang lain kan, yang other, dengan relational, seperti itu. Bebas-bebas saja Pak. Nah, semua itu yang akan kita upgrade itu salah satunya, toolsnya, salah satu pendekatannya adalah coaching. Salah satu ya Pak ya. Bisa juga pakai EFT, bisa juga digabung. Gitu Pak Oti. Jadi tools coaching itu adalah salah satu cara bagaimana kita mengupgrade kondisi-kondisi yang kita hadapi. Tapi kalau yang saya selalu sampaikan bahwa kalau dari coaching itu adalah kita berpikirnya ke depan. Jadi, oh saya pingin self empowerment saya dari 6 jadi 8. Nah, itu naik. Tapi kalau kita di EFT, kita beda caranya. Kalau di EFT kan, walaupun saya merasa bahwa saya nggak berenergi menghadapi ini, saya pasrah dan ikhlas. Caranya udah berbeda. Ya Pak, jadi ini salah satu pendekatan saja yang karena waktu, jadi saya tadi tidak menjelaskan detail di awal terkait dengan sesi coaching. Biasanya kan selalu saya bedakan apa itu coaching, mentoring, counseling. Karena tadi ini keterbatasan waktu, saya nyiapkan slide saya, baru saya sadar saya nggak, untuk sesi coachingnya tadi saya nggak jelaskan di awal. Langsung ke sesi coaching. Seperti itu Pak. Jadi coaching hubungannya yang tadi Bapak bilang adalah bagaimana kita mengupgrade atau kita punya bagaimana kita meningkatkan hal apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi sifatnya adalah ke depan, meningkatkan. Seperti itu Pak. Jadi kalau EFT agak beda. Kalau EFT kita lihatnya ke belakang. Dan sifatnya rilis. Gitu. Cukup ini Pak? Bisa menjawab pertanyaan Bapak? Saya kira cukup jelas, ada hubungannya, kaitannya. Terima kasih Dr. Endah. Sama-sama. Pak Oti boleh tahu tadi Bapak milih apa? Milih self apa? Atau self care. Oh, self care. Oke. Dengan Bapak mengikuti sesi coaching ini, Bapak menemukan pikiran-pikiran kreatif, langkah-langkah konkretnya? Sudah tadi diikuti, cuma tidak dicatat ya. Jadi kalau kesimpulannya memang perlu ada upgrade terhadap diri, terutama untuk menanggulangi masalah pemanfaatan waktu kadang-kadang ya. Gitu. Ya, ya. Itu aja. Baik, apa insight yang Bapak dapat dari sesi coaching ini dengan goals Bapak? Kalau saya melihat memang kalau kita menghadapi masalah, terutama untuk self, gitu kan, entah itu untuk environment dan sebagainya, ya kita bisa telusuri untuk pemecahan masalahnya melalui ini, gitu. Itu aja yang saya lihat. Apa? Kita yang upgrade. Oke. Ya, ya. Bapak merasa manfaat apa dari sesi coaching ini? Ada untuk apa namanya mengupgrade diri ya. Mungkin tadi dari salah satu ini bahwa kalau kita menghadapi ini berarti kita bisa coach gitu, melalui coaching entah dengan siapa,
tentunya dia kita coachnya kalau untuk diri sendiri. Atau kita juga bisa melihat kepada teman atau yang lain di lingkungan rumah atau di lingkungan pekerjaan bahwa ini orang ini perlu di coach nah gitu dalam relationship kita dengan teman sejawat atau teman di keluarga begitu kan. Begitu. Ya. Baik. Makasih Pak Oti atas sharingnya. Bapak Ibu sekalian, silakan jika ada yang ingin sharing terkait dengan sesi coaching ini, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan. Siapa yang ingin sharing? Silakan, ada yang menginginkan sharing atau yang berkaitan dengan topik sekarang, relationship atau yang lain. Ya. Ini ada Bu Nita. Siapa? Bu Nita. Ada ya, Bu Nita nih lebih senior dari saya untuk masalah coaching. Ya, oke. Bulis, ada mau sharing Bulis? Nggak ada dokter. Udah cukup. Cukup ya. Apa Terima topik kasih, dokter? Topiknya apa Bulis? Self Nggak apa? Oke. Oh tadi self expression. Oh, self expression ya. Oke, baik. Ya. Dapat insight apa Bu Lis? Dapat manfaat apa untuk self expression? Sekali. Alhamdulillah. Oke. Baik. Naik. Oh, naik ya. Pede. Oke. Pede. Ya. Baik, Bu Lis. Terima kasih. Hatur nuhun. Sama-sama, dokter. Ya. Baik, kalau sudah tidak ada ini, saya serahkan kembali ke Dok Agus. Baik. Terima kasih, Dok. Ini memang menarik ya, di tengah-tengah kita mengalami musibah besar di pandemi ini. Relationship terutama di orang-orang sekitar ini memang perlu kita kaji kembali ya. Karena banyak di tengah-tengah ini juga data faktanya juga banyak kasus perceraian ya, Dok. Tadi ini sesi coaching ini dengan tadi bahasa cinta, bahasa kolbu itu bisa memperbaiki pasangan-pasangan yang insya Allah ya bisa memperbaiki, kita membantu untuk sharing tentang bagaimana membina hubungan harmonis yang disebut sakinah mawaddah warahmah, itu yang diidam-idamkan semua umat manusia. Ya. Baik, ada lagi yang ingin sharing karena ini sebenarnya waktunya karena pendek ya, karena kalau lebih khusus nanti bikin kelas sendiri ya Dok ya. Jadi kalau menginginkan nanti bisa japri sama Dokter Endah, karena ini sifatnya tadi itu Pak Bangkit yang sesuai namanya tadi bisa bangkit kembali ya Pak ya, yang dulu pernah melakukan jadi diulangi kembali tapi di makeover menjadi new Subangkit sekarang ya. Bukan new normal lagi tapi new Subangkit. Jadi mudah-mudahan Pak Bangkit juga bangkit kembali karena inilah semangat untuk kita membagi bermanfaat bagi kita sendiri dan orang lain, itu jauh lebih mulia ya, karena memang satu titik perjalanan hidup kalau bisa bermanfaat tentu akan dicatat sebagai amal ibadah. Baik, ya, terima kasih Dok Endah yang telah banyak sharingnya ya. Tepat kita udah lakukan ini dan mudah-mudahan ini sebenarnya narasumber tadi seperti yang kita lakukan, mudah-mudahan juga beliau kita doakan supaya cepat fit, sembuh, karena memang sekarang alhamdulillah ya Dok ya, ini di tengah saya seminggu terakhir ini mendengar saudara-saudara dari yang dekat ini pada kena musibah COVID ini, jadi memang cepat sekali nih. Jadi kita seminggu ini disibukkan hampir semua rumah tangga untuk mendoakan, mensupport gitu tadi. Ya mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa saling menguatkan diri, terutama menguatkan iman kita, dan kita selalu menjaga terutama prokes dan tetap kita lakukan sesuai apa yang terbaik bagi masing-masing di rumah. Baik, terima kasih Dok sekali lagi.
Jazakallah khair. Mudah-mudahan sehat terus, bisa bagi kepada kami. Terima kasih Pak Oti, Pak Subangkit, kemudian Bu Nita, Bu Dewa, Pak Dewa, Bu Mila, Bu Dwi, dan lain teman-teman sahabat ini, Bu Eni juga ada nih, dan terutama Dr. Edi yang telah mensupport acara Icon Talk ini. Terima kasih, saya Agus Praitno, pamit, mohon maaf lahir batin. Terima kasih, sampai jumpa lagi di lain Icon Talk berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai